Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ketentuan yang ada di dalam niat berpuasa adalah kita harus menentukan puasa apa yang kita laksanakan ini. Dalam bahasa Arab ini disebut dengan ta'yin. Dengan demikian, ketika kita sekarang akan melaksanakan puasa Ramadan, maka kata Ramadan harus ada di dalam hati kita. Pertanyaannya, saudaraku, kalau kita melafalkan kata Ramadan dalam lisan kita, apakah bacanya Ramadana atau Ramadoni? Inilah yang sekarang barangkali diperbincangkan oleh sebagian orang. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua cara baca pada lafaz Ramadan. Sebetulnya bisa dibaca Ramadana, kemudian yang kedua bisa dibaca Ramadoni. Pertanyaannya, kapan lafaz Ramadan dibaca Ramadana dan kapan lafaz Ramadan dibaca Ramadon? Ini saya kira sangat penting kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, kata atau lafaz Ramadan itu dibaca dengan fathah. Kalimatnya adalah Ramadona, yaitu ketika lafaz tersebut tidak diidopatkan atau tidak dikampungkan dengan kalimat setelahnya. Misalnya ketika kita mengatakan nawaitu sauma Ramadana, kalimat Ramadan pada kalimat nawaitu sauma Ramadana itu harus dibaca patah ujungnya. Kenapa demikian? Karena lafaz Ramadan dalam gramatikal bahasa Arab itu disebut dengan isim ghair munsorib. Isim ghair munsorib ketika dibaca jer, misalnya menjadi mudhof ilaih, maka tanda jernya adalah dengan fathah. Saudaraku, lafaz Ramadan ini dalam bahasa Arab disebut nama bulan, kemudian yang kedua kenapa disebut isim ghair munsorib? Karena di ujungnya ada tambahan alif dan nun, Ramadan. Sekali lagi, lafaz yang seperti ini ketika dijadikan sebagai mudhof ilaih, maka hukumnya dibaca jer dan tanda jernya adalah dengan fathah. Kemudian yang kedua, saudaraku, lafaz Ramadan harus dibaca kasroh. Pertanyaannya, kapan lafaz Ramadan dibaca kasroh? Ketika lafaz tersebut digabungkan atau diidopatkan kepada lafaz setelahnya. Dengan kata lain, ketika lafaz Ramadan berkedudukan sebagai mudhof dan lafaz setelahnya menjadi mudhof ilaih, maka lafaz Ramadan tersebut batal tanda jernya dengan fathah, tetapi kembali kepada kasroh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahli bahasa pengarang kitab Alfiyah mengatakan wa jurra bil fathati ma la yansorib ma lam yudhof au yaku ba'da al-radib. Isim ghair munsorib dibaca jer, tanda jernya dengan fathah, dengan catatan yang pertama tidak diidopatkan, kemudian yang kedua tidak diawali dengan alif lam. Dengan demikian ketika ada isim ghair munsorib diidopatkan atau diawali dengan alif lam, batal tanda jernya dengan fathah tetapi kembali kepada kasroh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya kita di Indonesia sering membaca niat puasa dengan yang lengkap. Kita mengatakan nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri Ramadan. Lafaz Ramadan yang ada di sana ketika diidopatkan, digabungkan pada lafaz hadhihi sanati, maka cara bacanya harus dibaca kasroh. Dengan demikian kita harus mengatakan, harus membaca nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri Ramadan ni hadhihi sanati fardon lillahi ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang bisa kita pilih dalam niat puasa itu, kita bisa menggunakan lafaz yang panjang, kita bisa menggunakan niat puasa Ramadan dengan lafaz yang simpel, dengan catatan semuanya harus disampaikan di dalam hati. Itulah ketentuan niat yang paling penting. Saudaraku, inilah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan menambah pemahaman kita tentang cara baca
lapad Ramadan ketika kita melapalkan niat puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.